Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ugi. Jadi, dalam video kali ini, saya akan mempraktekkan simulasi membangkitkan bilangan acak, random number. Bilangan acak tersebut berdistribusi normal dengan memanipulasi atau mengatur nilai korelasi Pearson menggunakan R. Itulah judulnya. Jadi, yang akan kita lakukan adalah ini dia. Jadi, kita akan membangkitkan, atau membangkitkan tuh maksudnya membuat lah gitu. Membuat bilangan, 10 bilangan acak ya, di mana bilangan acak tersebut, dia itu berdistribusi normal. Jadi, kita ada dua variabel X sama Y itu ya. Jadi, kita membuat 10 bilangan acak berdistribusi normal untuk X, kemudian 10 bilangan acak berdistribusi normal untuk variabel Y. Nah, itu. Kita akan membuat seperti itu. Di mana dari 10 bilangan acak X berdistribusi normal dan 10 bilangan acak Y berdistribusi normal. Kemudian, antara X dan Y, bilangan 10 bilangan tadi, kita hitung nilai korelasi Pearson-nya berapa. Kemudian kita lakukan uji normalitas. Setelah daripada itu, baru kita coba bangkitkan lagi 10 bilangan acak untuk X, kemudian 10 bilangan acak untuk Y, dengan memanipulasi nilai korelasinya. Kita atur supaya nilai korelasi dari dua variabel tersebut di atas 0,5, kemudian di antara 0,8 sampai 0,9, kemudian kita bangkitkan juga nanti 100 bilangan acak untuk X dan untuk Y, dan dengan syarat nilai korelasinya harus di atas 0,8. Terakhir, kita coba bangkitkan bilangan acak, tapi dia datanya skala Likert, 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya seperti itu, di mana 3 item, P1, P2, P3. Jadi, 10 bilangan acak untuk P1, 10 bilangan acak untuk P2, 10 bilangan acak untuk P3, di mana skor P1, P2, P3 itu 1, 2, 3, 4, 5, berkisar di situ. Kemudian nilai korelasi di antara ketiganya, P1 dengan P2, korelasinya di atas 0,7. P1 dengan P3, nilai korelasinya di atas 0,7. P2 sampai P3, korelasinya di atas 0,7. Itu yang akan kita lakukan menggunakan R. Oh, seru. Nah, sekedar promosi, ini software buatan saya namanya Statkal. Teman-teman bisa download gratis di www.statkal.com. Teman-teman bisa download di sini, terlebih dahulu register email. Kemudian tutorial video Statkal itu ada di sini, teman-teman bisa akses ya, berbagai video. Kemudian, nah, ini website saya, www.statkomat.com. Teman-teman bisa akses berbagai video saya di sini. Wah, ini ada banyak video nih. Probabilitas, membuat grafik, kemudian soal pembahasan, uji homogenitas, analisis diskriminan, semua bisa diakses free di www.statkomat.com. Oke, sekarang saatnya kita mulai. Jadi, kita persiapkan dulu file R-nya. Saya di sini menggunakan R Notebook. Kita bakal ngoding R di RStudio R Notebook. Inilah tampilan pertama di R Notebook. Oke, ini saya hapus dulu. Selanjutnya ini saya hapus dulu. Oke, ini saya hapus dulu. Oke, ini dia. Ini lingkungan R-nya. Jadi saya simpan dulu lah, saya save dulu. Kemudian di sini saya membuat namanya kode R korelasi. Oke. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah di sini kita mau membangkitkan bilangan acak, membangkitkan 10 bilangan acak berdistribusi normal untuk X. Nah, ini dia. Jadi kita mau membuat bilangan 10 bilangan acak berdistribusi normal untuk X-nya. Caranya adalah X, kemudian R-norm. Ini R-norm ini fungsi untuk membangkitkan bilangan acak. Jumlah bilangan acak yang mau kita bangkitkan 10. Kemudian min-nya rata-ratanya kita misalkan 0. Kemudian standar deviasinya 1. Artinya bilangannya itu rata-ratanya 0. Oke, standar deviasinya 1. Nah, inilah dia. Sekarang coba kita eksekusi. Nggak muncul kan? Ya udah, kita ketik aja X-nya di sini. Baru muncul. Tuh dia. Jadi kalau kita klik,
maka angkanya akan berubah. Tuh, berubah. Klik, berubah. Klik, berubah. Yang ini maksudnya berubah. Inilah 10 bilangan acak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Klik lagi, berubah lagi 10-nya. Klik lagi, berubah lagi 10-nya. Ini namanya 10 bilangan acak berdistribusi normal. Karena kita menggunakan fungsi rnorm. Oke, kita sudah berhasil memberikan 10 bilangan acak berdistribusi normal untuk X. Selanjutnya, kita buat lagi. Membangkitkan 10 bilangan acak berdistribusi normal untuk si Y-nya. Tinggal kita copy aja yang ini. Sekarang kita berikan untuk Y. Di bawahnya, sekarang untuk Y. Oke, Y-nya. Eksekusi. Muncul. Eksekusi. Berubah-berubah dia. Oke, nggak masalah. Yang penting, kita sudah membangkitkan 10 bilangan acak untuk X dan 10 bilangan acak untuk Y. Sekarang coba kita uji normalitas. Di sini kita bisa menggunakan SPSS atau menggunakan R. Kita coba dulu aja menggunakan R ya. Oke. Di sini kita coba uji normalitas. Uji normalitas. Dengan saya mau menggunakan uji namanya Kolmogorov aja deh. Kolmogorov Smirnov untuk data X dan Y. Gitu ya. Nah, sini saya udah menyiapkan kodenya, lupa saya. Nah, ini dia. Ini kode untuk uji normalitasnya. Oke, kita uji dulu untuk X-nya. Di sini kita ganti dengan X. Jadi, kita melakukan uji normalitas untuk X-nya. Kita cek, klik. Fungsinya ks.tes ya. Ini kegunaannya untuk uji normalitas. Kita pilih di sini. Nah, muncul dia p-value-nya. Berapa? P-nya 0,9542. Ya, lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 kan, maka data untuk X dia berdistribusi normal. Oke, mantap. Sekarang kita uji normalitas untuk data Y-nya. Kita masukkan Y-nya, di sini kita ganti dengan Y, kemudian ganti dengan Y, ganti dengan Y. Kemudian eksekusi. Wah, Y-nya dapat p-value-nya normal. P untuk Y-nya 0,7618 ya, lebih besar dari 0,05. Maka data Y berdistribusi normal. Oke, normal kan? Normal dong, seperti itu. Nah, sekarang baru kita hitung berapa sih korelasi antara X dan Y. Oke, kita hitung. Selanjutnya kita hitung. Menghitung nilai korelasi Pearson antara X dan Y. Oke, kita hitung. Sini kita menggunakan fungsi core.test ya, ini dia. Korelasi antara X dan Y. Kita hitung korelasinya. Tek. Wih, nilai korelasinya 0,0. Jadi korelasi Pearson, kita lihat yang ini dia, sample estimate core antara X dan Y nilainya 0,033. Ya udahlah, segitulah. Wah, ternyata lebih kecil dari 0,5. Oke, enggak lah. Jadi nilai korelasi Pearson-nya 0,033. Nah, kita coba bangkitkan lagi. Tadi kan datanya kayak gini. Ini datanya ya. X sama Y-nya. Coba kita bangkitkan lagi. Otomatis baru lagi X-nya. Kita buat lagi untuk Y-nya. Baru lagi nih. Ya udah, kita hitung lagi normalitasnya. Normal nggak? Normal ya, 0,916. Normal, oke. Untuk Y-nya normal nggak? Oke, normal. Sekarang nilai korelasinya berapa? Negatif. Wah, masih negatif. Negatif 0,1944. Kita pengennya di atas 0,5 nih. Pengennya. Atau di atas 0,8. Oke, bangkitkan lagi. Sekali lagi. Oh, kita bangkitkan. Kita klik lagi. Oke, X-nya baru lagi 10. Y-nya baru lagi 10. Cek normalitasnya normal nggak? Oke, normal ya, di atas 0,05. Untuk Y-nya normal nggak? Oke, normal. Cek korelasinya. 0,34. Wah, kurang nih. 0,3406. Kan capek gitu kan? Nah, sekarang kita bakal menggunakan for. For supaya apa? Supaya kita bisa menemukan, supaya kita nggak capek sebenarnya pakai for. Pengulangan gitu. Jadi sekarang kita mau membuat 10 bilangan acak untuk X, 10 bilangan acak untuk Y, dengan syarat nilai korelasi Pearson-nya di atas 0,5. Oke, ini seru nih.
sekarang baru kita hitung. Di sini kan dapat nih nilai korelasinya ya, 0,3406. Misalkan kita buat namanya simpan hasil korelasi gitu ya, korelasi. Ini simpan hasil korelasi. Ini kan hasilnya seperti ini. Ini kan nilainya banyak nih, kan banyak. Kita kan mau ngambil ininya aja. Caranya seperti ini kalau mau mengambil korelasinya aja. Caranya berarti di sini simpan nilai korelasi Pearson, nama bebas sih. Udah di sini ada simpan hasil, di sini namanya estimate. Nah, oke, di sini simpan. Nah, berarti kita di sini ngambil nilai korelasinya aja. Tuh, kan udah dapat kan? Nih. Jadi nggak banyak ini. Ini artinya perintah ini artinya kita hanya mau mengambil nilai korelasinya aja. Ini dia. Oke, sekarang kita lakukan percobaan. Percobaan yang sangat banyak. Sehingga kita mendapatkan nilai data X dan data Y, nilai korelasi Pearson-nya di atas 0,5. Oke, kita mulai. Oke, kita buat lingkungan R-nya dulu. Di sini kita buat for I in 1. Kita mau melakukan percobaan sebanyak 10.000 kali. Ya, 1, 2, 3. Atau 1000 kali. Artinya, maksudnya gini. Kita mencoba percobaan pertama, kita beri 10 bilangan acak ke X, kita beri 10 bilangan acak ke Y. Kemudian hitung korelasinya. Ternyata misalkan 0,2. Masih di bawah 0,5. Lakukan lagi percobaan kedua. Berikan bilangan acak ke X. Berikan bilangan acak ke Y. Hitung nilai korelasinya. Nilai korelasinya negatif 0,4. Masih di bawah 0,5. Lakukan lagi percobaan ketiga. Berikan bilangan acak untuk X 10. Berikan bilangan acak X untuk Y 10. Hitung nilai korelasinya 0,76. Wah, sudah lebih besar daripada 0,5 kan? Berhenti. Jadi nggak perlu. Jadi selama dia akan mengulang terus sampai 1000 kali, tapi pada saat pengulangan ketika nilai korelasinya udah lebih besar daripada 0,5, pengulangannya berhenti. Oke. Sekarang kita buat for. Di sini kita tinggal copy aja kode yang di atas tadi. Ini tinggal kita copy. Ini untuk X-nya kita copy ya. Kita taruh di bawah di sini. Sekarang untuk Y-nya juga kita copy. Kemudian kita hitung nilai korelasinya. Ini tadi di mana ya? Nah, ini dia. Ini kita copy. Yang ini kita pindahkan di sini. Kemudian simpan nilai korelasi Pearson ini. Dan dia. Oke. Baru kita buat syarat di sini. Jika simpan nilai korelasi Pearson lebih besar daripada 0,5, maka lakukan pemberhentian pengulangan, break. Oke, break itu berhenti dia dengan dimasukkan nilai 1. Seperti itu dia. Wah, error. Enggak error. Nah, inilah dia. Oh, tunggu ya. 0 titik, bukan koma, tapi ini titik. Jadi, intinya perintah ini seperti yang tadi. Perintah ini, pada pengulangan pertama, dia akan memberi 10 bilangan acak untuk X. Ini dia. Oke. Kemudian, dia akan memberikan 10 bilangan acak normal untuk Y. Kemudian, dia lakukan penghitungan korelasi antara X dan Y. Ini ya. Kemudian, nilai korelasinya disimpan dalam simpan korelasi nilai Pearson. Apabila nilai korelasinya di atas 0,5, maka berhenti. Artinya, kita sudah mendapatkan data X dan data Y, di mana nilai korelasinya di atas 0,5. Tapi kalau nilai korelasinya di bawah 0,5, maka dia nggak akan masuk ke yang ini, maka dia akan lakukan pengulangan lagi sampai 1000 kali. Terserah mau 1000, mau 10.000, terserah. Tapi saya rasa 1000 kali mungkin di percobaan kelima udah dapat sih. Oke, sekarang kita eksekusi. 1, 2, 3. Sek. Oh, tunggu, kita harus beri pernyataan. Print di sini datanya sudah dapat loh. Oh, ya. Datanya sudah dapat loh. Korelasi X dan Y sudah di atas 0,5 loh. Nah, oke, kita eksekusi. 1, 2, 3. Tek. Oke, datanya udah ada. Tapi mana datanya? Oke, sabar. Oke, sekarang kita lihat datanya. Mana sih datanya ya? Oke. Ada X sama ada Y. Tuh, 2, 3. Nah, inilah datanya. Ini data X-nya.
Ini data Y-nya. Bener nggak nilai korelasi X dan Y ini di atas 0,5? Ayo kita buktikan. So pasti tuh di atas 0,5. So pasti, nggak ada yang pasti. Oke, X, Y. Bener nggak di atas 0,5? Wow, nah pas nih 0,509. Kan udah di atas 0,5. Ini bilangannya. Coba kita tes lagi ya. Tes lagi. Sap, udah dapat nih, dapat loh. Oke, cek data X dan Y-nya. Oke, baru lagi. Berapa nilai korelasinya? Sap, 0,55. Keren. Enak kan? Enak. Pakai R kita bisa membuat data, hasilnya bisa kita manipulasi seperti itu dia. Sekarang kita mau cetak data X dan Y ke Excel. Oke, saya sudah menyiapkan kodenya. Mana kode saya ya? Tunggu ya, saya cek dulu. Nah, ini dia kodenya. Ini kode saya untuk mencetak datanya ke dalam Excel. Oke, kita buat dulu di sini. Simpan data, di sini data.frame, data frame X, Y. Oke, kita eksekusi. Sup. Maka datanya tercetak ke Excel. Nah, ini dia. Tes, kita cari korelasinya. Sama dengan core. Kalau di Excel namanya core. Corel. Kita hitung aja korelasinya. Hup. Hup. Tuh, 0,552. Sama nggak dengan R? Sama, 552. Oke, seperti itu dia. Mudah kan? Mudah. Sekarang kita mau ngebuat bilangan acak. Udah berhasil ya. Tantangan yang ini udah berhasil kita. Ini udah berhasil kita. Sekarang, membangkitkan 10 bilangan acak berdistribusi normal dengan syarat nilai korelasinya di atas 0,8 dan 0,9. Wow, tinggi juga ya. Oke, nggak masalah. Jadi kita membuat 10 bilangan acak untuk X, 10 bilangan acak untuk Y, kemudian dikorelasikan berapa? Syaratnya harus di atas 0,8 sampai 0,9, di antara itu. Oke, tinggal kita ganti syaratnya. Tolong berhenti dong kalau di atas 0,8, 0,8-nya ikut deh. Kemudian dan. Simpan korelasi di atas 0,9. Di sini simpan. Oke, ini dia. Lebih kecil sama dengan 0,9. Nah, ini dia. Berarti kita akan mendapatkan 10 data acak untuk X, 10 data acak untuk Y, kemudian ketika dikorelasikan, nilai korelasinya di antara 0,8 sampai 0,9. Ini maksudnya, statementnya. Apakah berhasil? Tuh, 23. Datanya sudah dapat loh. Oh, bukan di atas 0,5, tapi di antara. Korelasi X dan Y sudah di antara 0,8 dan 0,9. Ulang. Sep. Oke. Kita coba cek datanya yang mana. Zep. Ini datanya. Udah dapat datanya. Sekarang hitung korelasinya. Sep. 0,837. Sekarang kita cetak datanya. Sep. Wah, dapat. Inilah data X dan data Y, korelasinya di antara 0,8 sampai 0,9. Cek di SPSS, kalau tak coyo, kita tes. Oke. Kita pindahkan dulu. Oh, kok nggak ada? Ini kita copy, kemudian kita pindahkan di sini. Paste. Oke, di sini kita pindah X, di sini Y. Kita hitung korelasinya. Di sini. Hop. Lihat tuh. 0,837 ya. Sama nggak dengan R tadi? 0,837. Sama. Seperti itu dia. Keren. Ini sudah ya. Ini sudah. Datanya normal nggak? Oke, kita cek normalitasnya. Analyze, non-parametric, one sample. Pilih normal, oke. Datanya normal. Tuh, 0,971, 0,871. Asimsiknya di atas 0,05, normal ya. Oke, mantap. Nah, sekarang, ini udah paham lah ya. Kalau 100 bilangan acak, nanti teman-teman buat sendiri lah. Tinggal diganti aja nih dengan 100. Mana dia? Nah, N-nya diganti dengan 100. Tapi sekarang kita mau ngebuat ini. Membangkitkan 10 bilangan acak. Tapi dari skala Likert ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita bangkitkan 10 bilangan untuk item P1, 10 bilangan untuk item P2, 10 bilangan untuk item P3. Kemudian kita ingin nilai korelasi di antara P1, P2, P3-nya di atas 0,7. Menantang nih. Oke, baiklah, kita mulai. Oke, sekarang kita mulai di sini aja.
Wah, oke, terdetek itu ya. Di sini kita ada apa namanya? Misalkan data Likert lah, gitu ya. Data Likert dia menyimpan 1 2 3 4 5. Di sini kita menggunakan fungsi namanya sampel. Sampel size-nya 10. Size-nya 10. Kemudian tunggu, X-nya ini data Likert, sorry. Ini data Likert. Kemudian size-nya misalkan 10. Kemudian replace-nya false. True. Artinya gini. Artinya ini kan 1 2 3 4 5. Kita ngambil dari 1 2 3 4 5, ini kan ada fungsinya sampel. Kita ambil satu bilangan. Misalkan dapat 3. Nah, oke, kemudian ambil lagi. Bisa aja dapat 3 lagi. Oh, 3. Replace true itu artinya kita boleh melakukan pengulangan. Coba kita klik. Klik. Nah, kan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kan ada 10. Kita klik lagi, maka berubah. Tapi nilainya itu di antara 1 2 3 4 5. Klik berubah, klik berubah, klik berubah, klik berubah sebanyak 10. Oke? Mantap. Ini untuk P1. Kita buat lagi untuk P2. Oke, item P2, item P3. Ini P2, P3. P1, P2, P3. Kita cek. Klik. Nah, tuh. Klik. Ini P1, P2, P3. Klik lagi. P1, P2, P3. Klik lagi. Nah, itu dia. Tapi kita pengen nilai korelasi di antara P1, P2, P3 harus di atas 0,7. Nah, ini tantangan nih. Oke, sekarang kita cari korelasi dulu. Korelasi misalkan korelasi P1, P2. Berapa besar ya? P1, P2. Tunggu, saya mau bersin ya. Alhamdulillah. Oke, maaf. Ya, lanjut. Nih, korelasi core test antara P1, P2. Kemudian kita simpan nilai korelasinya. Mana perintah yang tadi kan udah ada. Ini dia. Oke. Kita taruh di bawah aja di sini ya. Jadi di sini korelasi P1, P2. Nih. Ini seperti ini dia. Oke. Ini P1, P2. Ini korelasi P1, P2. Oke, ini simpan korelasi ya, gitulah dia. Berarti di sini kita ganti dengan core P1, P2. Core P1, P2 estimate. Oke, udah dapat nilai korelasi. Ini nanti simpan core P1, P2 tuh menyimpan nilai korelasi antara P1 dan P2. Oke, sekarang tinggal kita copy paste saja. Kemudian nih. Nah, kita ganti di sini 1 3. Oke, di sini 1 3. Di sini 3, gitu kan? Di sini ganti 3. Selanjutnya nih 2 3. Ini 2, di sini 3, kemudian di sini 2, di sini 3, gitu ya. Di sini 2, 3, di sini 2, 3. Oke, sekarang kita cek. Kita tunjukkan dulu. Di sini ada simpan core P1, P2. Kita ganti. Kita mau menampilkan nilai korelasinya P1, P3, P2, P3. Oke. Di sini 3. Nah, itu dia. 1 2 3. Tunggu, kita mau lihat data dulu. Data P1-nya berapa, P2, P3. 1 2 3. Sep. Woi. Di sini kita dapat ini 10 bilangan untuk P1 sekali cut ya. Ini 10 bilangan untuk P2, bilangan acak. 10 bilangan untuk P3. Tapi yang atas ini korelasi antara P1 dan P2. Di sini korelasi antara P1 dan P2 0,444. Wah, kan kita pengennya di atas 0,7. Korelasi antara P1 dan P3. Berapa tuh? Negatif 0,443. Wah, di luar harapan. Korelasi antara P2 dan P3. Berapa di sini? Negatif 0,183. Ulang. Tes lagi. Yuk. 1, 2, 3. Klik. Wah. Korelasi P1 dan P2. Ya elah, negatif 0,280. Ini 0, ini positif 0,128. Yang ini berapa? Yang ini negatif 0,636. Ya negatif. Gimana nih supaya di atas 0,5? Kan capek. Kita pakai for yang tadi. Oke, kita lanjutkan pakai for. Kita ganti di sini. Di sini kita di sini ya for-nya ya. Di sini for. Oke.
I in 1 1000 pengulangannya. Kemudian di sini ini kurungnya di sini. Oke. Oke. Ini saya mau hapus, saya nggak perlu nampilkan nilainya, saya nggak perlu nampilkan. Oke. Kemudian di sini oh nggak apa, ini biarin aja. Oke. Ini tapi saya pindahkan ke bawah di sini. Kemudian ini saya pindahkan di bawah sini. Di bawah sini. Oke. Oh, ini di bawah sini supaya rapi aja sih saya pindahkan. Ini di sini. Kemudian 13 tuh di sini. Oke, gitu ya. Di sini. Ini udah ya? Oke. Sorry. Ini di sini aja. Ini di sini. Oke, gitu ya. Sekarang baru kita buat if jika simpan korelasi ini, kan kita pengennya harus di atas 0,7 ya. Di atas 0,7 dan simpan ini hasil korelasi simpan kor ini di atas 0,7 dan lagi simpan nih di atas 0,7. Nah, ini dia. Ini baru kita tampilkan nilai P-nya. Oke, di sini dia di sini. Kemudian baru tampilkan nilai korelasinya. Simpan core P1, simpan core P13, simpan core P23. Nah, inilah programnya seperti ini. Jadi, ini programnya kita akan melakukan percobaan 1000 kali percobaan for I in 1 sampai 1000. Pertama diberikan 10 bilangan untuk P1, 10 bilangan acak untuk P2, bilangannya itu berkisar dari 1 sampai 5, 10 bilangan acak untuk P3. Kemudian hitung nilai korelasi antara P1 dan P2, hitung nilai korelasi antara P1 dan P3, hitung nilai korelasi antara P2 dan P3. Ambil nilai korelasi P1 P2, ambil nilai korelasi P1 P3, ambil nilai korelasi P2 P3. Apabila nilai korelasi P1 P2 di atas 0,7 dan P1 P3 korelasinya di atas 0,7 dan korelasi P2 P3 di atas 0,7, maka cetak datanya P1 P2 P3, tunjukkan nilai korelasinya dan berhenti dari pengulangan. Oke, di sini berarti di sini print berhasil. Oke. Coba kita tes. 1, 2, 3, sep. Nggak berhasil nih, ini nggak berhasil. Ini kan dia gagal nih, tunggu ya. Dia kenapa dicetak ya? Korelasi break. Tunggu, berarti dia simpan. Dia nggak mencetak berhasil nih, tunggu. Ini taruh di atas dulu ya. Di sini dia. Dia kenapa masuk di situ? Ini udah. Oke. Kita ulang lagi ya. Coba kita ulang menjadi 10.000 biar lebih banyak. 10.000 pengulangan. 1, 2, 3. Lagi diulang nih. Lagi dicetak terus. Kayaknya belum ada yang berhasil. Ini tadi yang lama nih, Oke. Ini yang lama. Kita cetak lagi, kayaknya nggak berhasil. Ulang lagi. Nah, berhasil. Sekarang, tunggu ya. Sekarang kita lihat. Ini bagus kita copy aja karena nggak muncul. Kita copy di bawahnya. Pingin tahu ya datanya. Di sini. Oh, ini enggak. Ini di sini tadi. Sorry ya. Udah berhasil nih. Kita cek datanya. Oke, kita cek datanya. Kayaknya udah berhasil. R, gini kan. Oke, ini jalan nggak? Oke, jalan. Oke, sorry. Sini, dah. Di sini R. Sini R. Apakah sudah berhasil ya? Nah, nilai korelasinya nih, datanya sudah di atas 0,7. Ini korelasi antara P1 dan P2 0,894. Ini P1, ini P2, ini P3. Oke, sekarang coba kita cetak ke Excel dulu. Ini kita copy. Kita copy di sini. Itu ya. Di sini data frame-nya ini ada P1, P2, P3. Oke. Kita cek di sini. Kita eksekusi. Hup. Nah, inilah dapat P1, P2, P3-nya. Sekarang coba kita copy ke dalam SPSS.
Kita copy ke sini. Oke, di sini P1, P2, P3. Nilai korelasinya udah di atas 0,7 semuanya nih. Kita gunakan bivariat. Kemudian cek. Tuh, P1 dengan P2 0,895. P1 dengan P3 korelasinya 0,757. Korelasi P2 dan P3 0,765. Kalau kita lakukan pengujian validitas dan reliabilitas sudah oke nih. Oke, kita cek. Kita oke. Tuh, kan sudah valid ya. Oke. Coba kita dapatkan data yang baru lagi ya. Tadi kan datanya ini, ya. Coba ini kita hapus lagi. Kita mau data yang baru. Ini kita close. Ini kita close. Oke, kita coba lagi ya. Kita melakukan 10.000 kali percobaan dengan harapan supaya berhasil. 1, 2, 3. Sep. Lagi proses. Wih, berhasil. Mana datanya? Kita cek lagi. 1, 2, 3. Hup. Oh, ini dia. Sekarang korelasi P1 dengan P2 0,84. Korelasi P1 P3 0,76. Oke, kita eksekusi lagi. Kita ubah syaratnya. Kita nggak mau di atas 0,7. Kita mau di atas 0,8. Wih, ngeri kali syaratnya. Oke, mantap. 0,8. Oke, kita eksekusi. Semoga ada datanya. 1, 2, 3. Sep. Kita tunggu dulu ya. Lagi dicoba nih, lagi dicoba. Wah, nggak berhasil. Ulang lagi, ulang lagi. Tuh, 2, 3. Ayolah, berhasil di atas 0,8. Nggak berhasil. Percobaannya kita tingkatkan 10.000 menjadi 100.000. Coba 1, 2, 3. 100.000 pengulangan nih percobaan. Apakah berhasil ya? Kita coba dulu. Lagi proses kerja dia. Lagi proses, kita tunggu dulu. Sepertinya lagi proses nih. Nah, gitu dia. Kalau syaratnya makin tinggi, dia bekerjanya semakin lama biasanya. Nah, ternyata nggak ada. Tidak bisa. Oh, ternyata mungkin batasnya 0,7. Ya udah deh. Kita ganti aja menjadi 0,7 ya. Ini 0,7. Kayaknya 0,7 memungkinkan. Oke, kita coba lagi. Tuh, 2, 3. Nah, berhasil. 0,7. Berarti kita hanya bisa membuat nilai korelasi antara P1, P2, P3-nya di atas 0,7. Ini datanya ya. Nih, sekarang kita cetak lagi ke Excel. Nah, ini datanya. Oke, ini datanya. Semua ada di atas 0,7. Tinggal kita cek lagi di SPSS. Lakukan lagi uji validitas dan reliabilitas. Oke, sudah valid. Itu dia ya. Coronbars alpha-nya 0,887. Oke. Nah, teman-teman, demikianlah video dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.